Namaku Sugeng, dan pada tahun 2007, aku menikah dengan gadis yang kucintai, Zul. Kisah cinta kami yang bersemi sejak bangku madrasah aliyah pada 1999 adalah cerita yang akan kusimpan untuk lain waktu. Kami mudik ke kampung halaman, melepas rindu setelah sekian lama merantau di Jakarta. Tepat di Hari Raya Idul Adha, saat sedang bersilaturahmi di rumah orang tua, seorang teman mengajak kami berpetualang ke Guci Tegal. Tanpa banyak persiapan, kami berangkat berombongan dengan mobil Daihatsu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar bunyi brak yang sangat keras dari bawah mobil, seperti besi yang jatuh. "Sebentar bro, kayaknya ada yang jatuh. Jangan-jangan ban serepnya?" tanyaku pada temanku. Kami semua turun dan memeriksa bagian bawah mobil. Di saat yang sama, teman-teman yang lain memanfaatkan waktu untuk buang air kecil di toilet mushola yang kebetulan ada di dekat situ. Setelah diperiksa, tidak ada satupun hal mencurigakan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Pikiran kami dipenuhi canda tawa dan semangat berlibur. Jalan menuju Guci yang berliku, naik turun, dan curam membuatku fokus sepenuhnya. Adrenalinku terpacu naik turun, perutku terasa mulas, tapi keindahan alam di sepanjang jalan, pemandangan kebun stroberi, dan sayuran kol yang hijau, membuat semua ketegangan itu terlupakan. Sesampainya di pintu masuk, kami dihadang oleh seorang tukang parkir. "Maaf mas, parkiran sudah penuh," katanya. "Kalau begitu, di mana kami bisa parkir?" Temanku bertanya. "Masnya lurus saja, nanti ada belokan ke kiri, lalu naik ke atas bukit. Di sana masih banyak tempat," jawab tukang parkir. "Waduh, mobilnya harus naik ke atas?" tanyaku dengan ragu. "Mau gimana lagi?" jawab temanku. "Kita parkir di atas saja." Mobil kami mulai merayap naik, jalannya semakin curam hingga kemiringan mencapai 45 derajat. Untuk mengurangi beban, beberapa teman turun dan berjalan kaki. Tinggallah kami berempat, aku, Zul, temanku, dan istrinya yang baru beberapa hari dinikahi. Saat tiba di parkiran atas, kami turun dan mengemasi barang. Tiba-tiba pandanganku terpaku pada sosok nenek tua dengan tongkat yang berdiri di sana. Aku bertanya-tanya, bagaimana nenek ini bisa sampai di puncak bukit yang begitu curam? Saat aku sedang memikirkan hal itu, Zul mengejutkanku. "Mas, tolong bawakan tas ini," katanya sambil menyodorkan tas. Aku segera mengambilnya, lalu kembali mencari nenek itu, tapi dia sudah lenyap. Aku mencari-cari di sekitar parkiran, namun dia tidak ditemukan. Kami berempat berjalan menyusuri jalan setapak yang terjal untuk menuju pemandian air panas, tempat kami berjanji bertemu dengan teman-teman yang sudah turun lebih dulu. Di tengah jalan, aku melihat pemandangan air terjun yang indah. Itu orang berciuman di tempat umum. Apa enggak malu?" tegurku, yang dibalas tawa oleh temanku. "Jangan ngurusin orang mas," jawabnya sambil bercanda. Insiden di atas bukit, sesampainya di pemandian air panas, kami bergabung dengan teman-teman yang lain. Setelah berkeliling dan merasa cukup lelah, kami memutuskan untuk pulang lebih awal. Langit mulai mendung, dan kami khawatir jika hujan turun, jalanan curam akan menjadi sangat berbahaya. "Ayo kita pulang, mendung nih," ajakku. "Tapi yang lain masih mandi," jawab temanku. "Gini saja," kataku. "Satu orang mengumpulkan mereka di bumi perkemahan agar lebih mudah dan tidak terlalu curam saat turun. Kita berdua ke mobil sekarang." Aku dan temanku bergegas kembali ke parkiran. Dalam perjalanan, kami kembali berpapasan dengan nenek bertongkat itu. Keanehan muncul saat nenek itu berjalan menuruni bukit. Dia tidak berjalan seperti orang biasa yang menuruni tanjakan, melainkan seperti berjalan di jalanan datar. Langkahnya ganjil, seolah-olah dia melayang. Aku menoleh ke belakang, mencoba memahaminya, namun sosok itu tetap aneh. Setibanya di parkiran, aku masih memikirkan nenek tadi. Aku membantu temanku memutar mobil agar menghadap ke jalanan menurun. Aku dan Zul segera masuk, begitu juga dengan teman dan istrinya. Di pertengahan jalan, kami berhenti untuk menjemput teman-teman yang lain. Namun, ada satu teman yang belum datang.
Kami memutuskan untuk meninggalkannya dengan janji akan bertemu di pasar di bawah bukit. Temanku menarik tuas rem tangan. Tapi sesaat setelah itu, mobil tiba-tiba melaju tak terkendali menuruni jalan yang curam. Allahu Akbar, teriakku. Allahu Akbar. Aku berteriak histeris, menyuruh temanku untuk menarik perseneling ke gigi satu. Namun, mobil melaju semakin kencang. Pepetin ke tebing, teriakku lagi, panik. Semua orang di dalam mobil berteriak. Aku merasakan firasat buruk yang sangat kuat. Tanpa berpikir panjang, aku segera merundukkan Zul, istriku, ke ruang kosong antara jok depan dan jok tengah. Aku mendekapnya, berusaha melindunginya dengan seluruh tubuhku, bersiap menghadapi takdir yang datang. Seketika itu, pandanganku menjadi kabur, suara-suara menghilang. Hanya ada decitan rem yang terdengar putus asa sebelum akhirnya, brak! Mobil kami menghantam sesuatu. Suara hantaman itu disusul dengan jeritan yang menusuk dari luar mobil. Menurut cerita yang kudengar belakangan, mobil kami menabrak beberapa pengunjung di jalanan, salah satunya tewas di tempat. Setelah itu, mobil oleng, menembus pagar pembatas, dan jatuh ke jurang sedalam 30 meter. Tubuhku terasa seperti diremukan. Guncangan keras yang membuatku tidak sadar, namun aku masih bisa merasakan remukan besi yang menimpa di sekelilingku. Gelap. Setelah kecelakaan, ketika kesadaranku kembali, aku merasakan hawa dingin dan aroma tanah basah. Aku bisa mendengar suara-suara dari jauh. Aku mencoba bergerak, tetapi tubuhku terasa seperti dihimpit beton. Ada yang hidup di bawah. Terlalu terjal, jangan turun. Itu adalah suara dari para pengunjung yang berkerumun di pagar pembatas di atas, hanya bisa melihat mobil kami yang ringsek di dasar jurang. Mereka mencoba membantu, tetapi tidak ada jalan. 1 jam terasa seperti seumur hidup, sampai akhirnya tim penolong dari pengelola pariwisata tiba. Satu persatu, kami dikeluarkan. Aku, Zul, dan pasangan teman kami masih hidup. Namun, ada satu yang tidak bernyawa. Aku tidak ingat namanya, bahkan setelah kejadian itu. Darah di seluruh tubuhku yang membuat tim penolong berpikir aku tidak selamat, ternyata bukan darahku. Itu adalah darah teman perempuanku. Dia duduk di kursi belakang, dan saat mobil jatuh menukik, benturan keras menghantam bagian tengah mobil, tempat aku duduk, dan menghempaskannya ke arahku. Perjalanan di ambang maut kami dibawa dengan mobil bak terbuka. Aku merasakan setiap guncangan jalan, tetapi tidak bisa merasakan sakit. Aku dan jenazah teman perempuanku ditempatkan di satu mobil yang sama. Zul menceritakan padaku bahwa aku tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seolah-olah rohku sudah pergi. Di rumah sakit, aku langsung dimasukkan ke ruang jenazah bersama jenazah temanku. Gelap, dingin, dan sunyi. Hingga beberapa jam kemudian, ibu datang. Ia menatapku dengan mata sembab. Ketika ia menyentuh tanganku, tangisnya pecah karena tanganku terasa hangat. Ia segera menemui dokter dan mendesak mereka untuk memeriksaku. Dokter terkejut dan segera membawaku ke ruang ICU. Aku koma selama beberapa hari, tak sadar akan apa yang terjadi di sekitarku. Di sana, aku mengalami mimpi aneh. Seekor burung Garuda raksasa hinggap di atap rumah sakit, mencengkeramnya, dan merobeknya. Aku berteriak histeris, "Ayo keluar! Semuanya keluar!" Suaraku membangunkan semua orang di ruangan itu. Mereka terkejut, bingung, tetapi juga bahagia karena aku akhirnya siuman. Setelah ditenangkan oleh keluarga, aku kembali tertidur. Malam itu, dalam mimpi, seorang kakek berjubah putih datang. Ia memakai sorban dan terlihat sangat berwibawa. Di depan ada anak kecil perempuan. Dia lapar, tetapi tidak akan makan kecuali sisa makananmu, katanya. Aku terbangun pada pukul 2 pagi dan meminta makanan. Keluargaku, yang sudah lelah dan kebingungan, bagaimana bisa aku makan setelah berhari-hari tidak makan, dan lagi, makanan pasien harus seizin dokter. Ibu mertuaku berkata, hanya ada sisa makanan sore yang lauknya hanya telur. Aku meminta mereka memberikan sedikit sisa makananku dan memerintahkan mereka untuk memberikannya kepada seorang anak kecil di depan pintu.
Mereka hanya bisa menuruti perkataanku, padahal di depan pintu tidak ada siapapun. Mereka bingung, sedih, dan cemas melihat tingkahku. Setelah itu, aku kembali tertidur hingga pagi. Ketika aku terbangun, aku merasa asing. "Aku ada di mana?" tanyaku. "Kamu siapa?" Zul terkejut, matanya berkaca-kaca. Dia menjelaskan semuanya sambil menangis, tetapi aku tidak mengingat apapun. Aku tidak mengenal siapapun. Dokter menjelaskan bahwa aku mengalami amnesia. Pencernaanku tidak berfungsi normal, tidak bisa buang air kecil atau besar. Dokter menyarankan operasi. Zul dan keluarga membujukku. Aku setuju, tetapi saat akan dibawa ke ruang operasi aku berontak. Aku mengamuk, menolak, bahkan mengancam dokter.